Shalom, keluarga besar Remah yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari yang indah, hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kebenaran firman-Mu itulah yang akan menuntun kami sepanjang hari dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka diri kepadamu dan senantiasa bersandar di dalam Engkau. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, firman Tuhan kali ini saya ambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ada banyak kisah-kisah orang-orang yang berkali-kali gagal dalam hidup ini pernah kita dengar. Pada akhirnya mereka mencapai apa yang mereka perjuangkan dalam hidup itu. Dan satu contoh yang paling terkenal saudara-saudara adalah Thomas Alva Edison. Kini dia dikenal sebagai salah satu inventor terbesar dengan penemuan yang mengubah kehidupan umat manusia, yaitu salah satu penemuannya adalah bola lampu. Ia juga memegang 1093 paten untuk inovasi-inovasinya yang lain. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa dia mengalami 1000 kali kegagalan saat mencoba menyempurnakan bola lampu ciptanya. Bola lampu, balon itu saudara. Bohlam kata orang biasanya. Ia juga sempat mematenkan alat voting elektronik pada tahun 1869. Tetapi produk itu gagal total, bahkan tak ada yang mau mendanai produksinya. Tapi kegagalan itu justru mengajarkan Edison pentingnya menciptakan produk yang dibutuhkan konsumen dan riset pasar. Dia berhasil, saudara-saudara, dalam berbagai penemuan-penemuannya walaupun dia gagal berkali-kali. Bukan sekali, dua kali, ribuan kali, saudara-saudara. Kita juga pernah mengenal banyak yang lain, misalkan seperti Kolonel Sanders. Kalau kita biasa, saudara suka makan KFC, nah dialah saudara-saudara. Ada Walt Disney, ya, yang merupakan memberikan hiburan bagi banyak orang di seluruh dunia. Tempat hiburannya dikunjungi oleh berbagai orang dari seluruh dunia. Tetapi tahukah saudara bahwa dia berkali-kali gagal dan ditolak akan apa yang dia impikan itu. Tetapi kemudian itu telah mempengaruhi seluruh dunia. Dan banyak saudara-saudara penemu-penemu yang lain. Ternyata mereka semua mengalami kegagalan berkali-kali. Bukan sekali, dua kali, tiga kali. Tetapi bahkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa sekalipun kita jatuh 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Saudara, kenapa hanya 7 yang dikatakan di sini? Karena dalam angka Romawi Ibrani, saudara-saudara, hanya ada sampai 7. Kalau kita mengenal do, re, mi, fa, sol, la, si paling tinggi, lalu yang 8 itu kembali ke do. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kita gagal berkali-kali sampai pada titik-titik di mana kita tahu, kita merasa tidak bisa lagi kita melakukan apa-apa. Sesungguhnya saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa kita pasti bangkit kembali. Berkali-kali kita jatuh, kita mencoba, kita gagal, kita maju, kita jatuh lagi, saudara, gagal lagi. Tetapi
Firman Tuhan berkata, ada keistimewaan bagi orang-orang benar. Orang benar dikatakan di sana, saudara, sekalipun jatuh 7 kali, bangun lagi. Jadi saudara-saudara, sama seperti Alfa Edison, ternyata Edison juga adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Dia, saudara, berkali-kali hanya untuk satu penemuan yang boleh memberkati seluruh dunia hari ini, itu bola lampu, saudara. Dia harus gagal 1000 kali. Saya percaya kita belum sampai di sana, saudara. Karena itu jangan putus asa. Karena firman Tuhan yang mengatakan, berapa kali pun saudara jatuh, saudara pasti bisa bangun lagi. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Dia, kita sadar hadir atau tidak, saudara, kita sadar atau tidak akan kehadirannya, dia selalu hadir. Karena dia sudah berjanji takkan meninggalkan dan takkan membiarkan kita. Karena itu, saudara, mungkin saudara berusaha mau mengampuni masih gagal. Saudara, bukan dibutuhkan saya bisa atau tidak. Saya mau katakan, saudara, bukan itu, tapi saudara mau atau tidak. Mau saudara-saudara engkau gagal dalam usaha-usahamu, bukan masalah engkau bisa atau tidak. Saudara mau bangkit lagi atau tidak. Saudara bersama dengan Tuhan. Kalau engkau bersandar, menaruh rencanamu, menaruh harapanmu, menaruh imanmu di dalam iman Kristus, bahwa Kristus rela menderita bahkan sampai mati karena dia punya iman dalam dirinya, melalui korban yang dia berikan di atas kayu salib, kita akan diberkati dan berhasil dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa orang benar itu berbahagia, apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil. Jangan saudara-saudara putus asa. Tetapi orang fasik dikatakan, kalau dia kena bencana dia roboh. Begitulah saudara, ketika orang-orang yang tidak percaya Kristus Yesus, ketika mereka pada titik-titik tertentu yang mereka tidak sanggup, mereka menyakiti dirinya, mereka menyalahkan segala sesuatu, bahkan tidak sedikit yang berusaha mengakhiri hidupnya. Tidak demikian dengan kita. Ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan melindungi kita. Ada Tuhan yang memberkati kita. Dan kalau dia berkata kita bangun lagi, berapapun kali kita jatuh atau gagal, kita pasti bangun lagi. Karena itu saudara, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi. Bersatu lagi di dalam Tuhan, saudara. Ayo kita bersatu kembali di dalam Tuhan. Mengasihi dia, menyembah, memuji dia, memuliakan dia, mengagungkan dia, karena dia selalu berada di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya? Tidak ada satupun. Karena itu bangkitlah saudara-saudara, jadilah terang, karena terang Tuhan sudah terbit di atas kehidupan kita. Jangan tinggal di dalam kegagalan itu, atau segala kepahitan kita karena kegagalan-kegagalan kita, atau berbagai hal yang lain. Tetapi saudara, engkau punya Roh Kudus. Roh itu adalah roh yang membangkitkan keberanian Kristus dalam kita untuk bangun lagi. Bangun, berjalan lagi saudara. Karena kuasa kebangkitan ada di dalam kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus. Adalah roh keberanian untuk kami bangkit kembali. Roh kebangkitan Kristus itu dari antara orang mati. Maut dan kematian saja dikalahkan Tuhan. Kami percaya kalau hanya persoalan-persoalan hidup, Engkau berkata itu hanya pencobaan biasa. Dan Engkau telah menyediakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih. Ku berdoa bagi setiap umat-Mu ini. Biarlah kebenaran ini boleh hari ini Tuhan membawa kami memasuki hari ini dengan sorak-sorai dan sukacita. Karena Tuhan telah membangkitkan kami. Roh Kudus membangkitkan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Segala roh keputusasaan, segala roh-roh yang mengintimidasi, yang menekan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau membuat putus asa, Tuhan, kami sudah mengalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena ada roh Allah yang kuat, dan kami bisa, kami mau, dan kami mau bangkit lagi. Kami mau bersatu lagi untuk bersama-sama bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin.
Ayo bangkit saudara-saudara. Berapa kali pun kita gagal atau terjatuh, kita pasti bangun karena firman Allah menjamin kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.